semuanya, apa kabar? Kalian pernah kan baca soal matematika yang isinya tentang tiang bendera, tangga menyandar, atau kapal yang melihat mercusuar? Tapi pas ngerjain malah bengong. Soal cerita trigonometri itu sebenarnya punya pola yang sama. Di dalam video ini, saya akan bagi 3 langkah hebat supaya kamu bisa menerjemahkan soal cerita yang ribet jadi jawaban yang benar dalam hitungan menit. Ayo kita mulai. Langkah pertama yang paling krusial, kalian jangan langsung hitung ya. Bayangkan aja dulu situasinya. Semua soal cerita trigonometri SMA hampir 100% bisa digambarkan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ingat dua istilah kunci ini. Sudut elevasi saat kita melihat ke atas dari garis mendatar ke atas. Sedangkan sudut depresi saat kita melihat ke bawah dari garis mendatar ke bawah. Hati-hati, sudut depresi itu sering menjebak. Posisinya ada di luar segitiga, tapi nilainya sama dengan sudut elevasi di dalam segitiga karena prinsip sudut dalam berseberangan. Setelah gambarnya jadi, maka kita tentukan menggunakan rumus yang mana ya. Jangan dihafal semuanya, cukup ingat sinus itu demi cosinus itu sami, tangen itu desa. Caranya, lihat apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan. Kalau dalam soal yang dibahas atau yang diketahui tinggi, maka itu adalah sisi depan. Dan jarak horizontal adalah sisi samping. Sudah pasti menggunakan rumus tangen. Tetapi kalau soal yang dibahas panjang tangga atau tali itu sisi miring dan tinggi itu sisi depan, maka menggunakan rumus sinus. Sedangkan kalau dalam soal tersebut adalah menanyakan jarak kaki tangga itu sisi samping dan panjang tangga itu sisi miring, maka menggunakan rumus kosinus. Hampir 80% soal cerita SMA itu ujung-ujungnya menggunakan tangen. Jadi pastikan kamu hafal nilai tangen di dalam sudut istimewanya ya. Nah, ini ada sebuah contoh soal, yaitu si Rahmat dengan memiliki tinggi badan 1,7 meter, dia berdiri 35 meter dari menara. Kemudian si Rahmat ini melihat puncak menara tersebut dengan sudut 26,75 derajat. Kemudian pertanyaannya, berapakah tinggi menara tersebut? Nah, mari kita bedah ya contoh soal ini. Yang pertama, yang diketahui itu adalah kita punya jarak, yaitu 35 meter. Nah, ini adalah sisi samping.
Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi menara, berarti ini sisi depan. Yang diketahui sisi samping, yang ditanyakan sisi depan, maka ini menggunakan rumus tangen. Nah, setelah kita sudah memilih rumus mana yang kita gunakan, maka kita mulai menghitung, di mana rumusnya adalah tangen 26,75 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Kemudian tentukan tinggi menara. Nah, tinggi menara tentu saja adalah sisi depan, atau kalau di dalam gambar ini X, maka rumusnya menjadi depan sama dengan 35 dikali tangen 26,75 derajat. Hasilnya kurang lebih, ya kita bulatkan 2 tempat desimal, yaitu 17,60 meter. Apakah tinggi menara tersebut 17,64 meter? Tunggu dulu. Jangan kalian langsung jawab bahwa tinggi menara adalah 17,64 meter. Kalian ingat bahwa Rahmat ini mempunyai tinggi badan 1,7 meter. Jadi tinggi tiang total adalah 17,64 meter ditambah 1,7 meter. Hasilnya adalah 19,34 meter. Nah, ini adalah tinggi menara tersebut. Ya, selalu cek apakah hasilmu masuk akal. Jadi intinya, gambar segitiga, tentukan siapa yang ada. Apakah sinus, kosinus, atau tangen. Kemudian hitung dengan teliti. Sebenarnya matematika itu bukan tentang menghafal soal, tapi matematika itu adalah tentang bagaimana kita memahami pola. Jadi, tingkatkan skill pemahaman kalian dalam belajar matematika ya. Selamat mencoba dan pasti berhasil.